sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya ya, pertemuan kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ini dulu. Bismillah. Langsung ke materinya. Sudah. Ini agak ini error ya laptopnya. Nah, langsung ke materinya. Peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah perang Badar. Ya. Bismillah, saya bacakan dulu ya kitab aslinya atau teks aslinya dari kitab Durus Ramadaniyah di Ummah Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus. Ya, ini saya ringkaskan ya, dibikin PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-hawadis allati hasalat fi Ramadan. Kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Ramadan. Saya artikan dulu insyaallah. Yang pertama Ghazwatu Badrin. Ghazwatu Badri Kubro. Ya, perang Badar yang besar. Perang Badar yang besar. Kanat fi sobihati yaumil jum'ah. Kanat, perang Badar ini terjadi pada pagi hari Jumat. Fi syabi'i asyar min syahri Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Bisanati tsaniyah, pada tahun yang kedua minal hijrati, dari Hijriyah. Ya, tahun kedua Hijriyah itu terjadi perang namanya perang Badar. Wahia sanah allati furido fiha asyam. Wahia, dan tahun kedua ini adalah tahun yang difardukan, yang diwajibkan di dalamnya berpuasa. Wa huwa yaumul furqan, dan hari tersebut ya, hari perang Badar ini adalah hari pembeda, alladzi, yang a'azzallahu fihil Islam, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam di dalam hari tersebut ya, hari perang Badar. Wa ahlahu, dan Allah memuliakan ya, penduduk ya, atau kaum muslimin pada zaman tersebut, pada zaman itu. Wa adzalla fiha asyirka, dan Allah Subhanahu wa taala itu menghinakan
ya, kesyirikan wa ahlahu, dan penganut kesyirikan. Ma'akillatil muslimina, berserta sedikitnya orang-orang muslim, adadan wa uddatan, ya, baik itu secara jumlah maupun secara, ya, ikatan, ya, secara kekompakan, ya, secara ikatan, secara materi, secara pasukan, secara apa namanya, perlengkapan perang seperti itu. Wahia a'dhamu husawatil Islam, dan perang Badar itu adalah perang yang terbesar di dalam perang Islam, ya, di dalam perang-perangan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh umat-umat Islam. Itminha, karena dari perang Badar ini, ya, dari perang Badar ini, zaharul Islam wa asyraqa nurahu fil afaq, ya, tampak, ya, atau cemerlang, menjadi cemerlang suatu Islam, ya, agama Islam, karena perang Badar ini, dan menjadi bercahaya, ya, bercahaya sampai sekarang kita bisa menganut agama ini, ya. Jadi dimulai dari perang Badar, ya, perang Badar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa saya memilih materi pada pagi hari ini adalah kejadian kejadian yang terjadi pada bulan Ramadan berupa perang Badar, karena ini momentumnya pas pada bulan Ramadan. Walaupun nanti perang Badar bisa disampaikan kapanpun, ya, kapanpun, tapi pada bulan Ramadan itu lebih pas, ya, pas momentumnya. Begitupun misalkan, ya, maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama melakukan maulid atau merayakan maulid pada bulan kelahiran Rasulullah. Walaupun, ya, kita bisa merayakan maulid ini di luar bulan bulan maulid, karena ada momentum yang pas, ya, supaya bisa, ya, cerita ini, kejadian ini bisa mengena, ya, mengena ke hati, ya, hati kita. Kemudian Ghazwatu Badril Kubro, ya, di sini yang pertama adalah kejadian di bulan Ramadan, perang Badar yang besar, ya, perang Badar yang besar. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah bulan Ramadan, ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan puasa, ya. Bahkan pas Ramadan ini, ya, adalah puasa yang pertama, ya. Jadi puasa itu diwajibkan bagi kaum muslimin itu pada 2 Hijriah, ya. Nah, pas puasa yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berperang, ya, menyuruh orang-orang muslimin untuk berperang, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka itu luar biasa imannya, ya, lelah, letih, ya, tetapi dalam keimanan mereka yang ada dalam hati mereka, mereka tetap bersemangat, mereka tetap berangkat, ya. Ya, jadi kanat fi sobihati yaumil jum'ah fi sabi asyar. Ya, peperangan ini, perang Badar ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan pada tahun yang kedua. Minal hijrah wa hiya sanah allati furida fiha al-Islam, atau siam, fiha siam. Ya, jadi tahun yang dimana tahun tersebut adalah awal tahun disyariatkannya puasa. Ya, disyariatkannya puasa itu bukan tahun sebelumnya belum disyariatkan. Ya, tahun pertama Hijriah Nabi berhijrah ke Madinah itu belum disyariatkan puasa. Disyariatkan pas ke tahun kedua, ya, setelah kaum muslimin ini kuat, ya, dalam hal-hal ibadah kuat, ya, kemudian dalam hal-hal yang lain, ya, nafsu-nafsu yang lain itu kuat, ya, maksudnya nafsu itu mereka menghindari nafsunya mereka kuat, ya, nafsu dalam ibadah, masuk dalam kemalasan udah kuat, akhirnya diwajibkan berpuasa. Nah, pas diwajibkan puasa, Allah juga mewajibkan berperang di sini.
Wa huwa yaumul furqan alladzi a'azzallahu fihal Islam. Ya, jadi perang Badar ini perang yang sebagai pembeda, sebagai pemula, ya, permulaan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, ya. Kemudian menghancurkan kaum-kaum Quraisy, ya, menghancurkan kesyirikan. Walaupun ya waktu itu umat Islam, ya, umat Islam di dalam sejarah itu jumlahnya sedikit, ya, cuma 313. Nah, 313 melawan kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy Mekah jumlahnya sampai 1000, ya, 3 kali lipat, luar biasa. Wa hiya a'dhamul ghazawatil Islam id minha dhaharul Islam wa ashraqa nurahu fil afaq. Dan perang Badar ini adalah perang yang terbesar, ya. Bukan berarti terbesar karena jumlahnya, ya, karena pentingnya perang tersebut, ya. Nabi SAW, ya, menghadang mereka. Kenapa Nabi menghadang? Ya, jadi peperangan ini sebenarnya tidak terjadi secara kebetulan. Perang itu secara kebetulan terjadinya. Tidak ada niatan untuk berperang. Sebenarnya hanya ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya, kafilah dagang Abu Sufyan yang, ya, dalam tersebut itu adalah barang dagangan, ya, harta-harta mereka juga, harta-harta kaum muslimin juga yang ditinggalkan mereka ketika mereka berhijrah ke Madinah. Jadi pas hijrah Madinah mereka, ya, tidak membawa barang-barang mereka atau barang-barang mereka yang dulu waktu mereka di Mekah itu dirampas oleh mereka, ya, dirampas oleh kaum musyrik mereka, musyrik Mekah, dirampas secara paksa, ya, karena tahu sendiri, ya, pas muslimin di Mekah itu bagaimana penyiksaan orang-orang kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, ya, terhadap orang yang masuk Islam, ya, hartanya diambil, ya, tubuhnya disiksa, ya. Akhirnya kan tidak kuat, akhirnya Allah mensyariatkan berhijrah, ya. Kemudian ini adalah momen yang pas untuk Rasulullah SAW mengambil, ya, hak mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini cerdik, Bapak Ibu. Ya, Abu Sufyan ini cerdik, dia mengirim, ya, dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu akan mencegat kafilah dagangnya. Ya, kemudian menyuruh Domdom, namanya Domdom, ya, menyuruh utusan untuk mengabarkan kepada kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy yang ada di Mekah, ya, untuk bersiap-siap, ya, melawan atau menghadang Nabi dan para sahabatnya mengambil hartanya. Ya, dikirimlah utusan ke Mekah untuk menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menerima bantuan seperti itu. Akhirnya kaum Quraisy, ya, kaum Mekah, ya, itu menyiapkan bala tentaranya, kemudian berangkat, ya, kemudian berangkat ke menjemput Abu Sufyan, ya, menjemput Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu terkenal cerdik, ya, terkenal cerdik. Ya, sebelum bala tentara bantuan itu datang, ya, dia apa namanya berpindah jalur dari jalur yang biasanya ia lewati, berpindah jalur, ya, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tidak menebaknya, ya, tidak menemuinya di jalur yang seperti biasa, ya. Akhirnya mereka selamat, ya, kaum dagangan kafilah Abu Sufyan itu selamat, ya, tinggallah bala tentaranya ini, ya, bala tentaranya ini. Abu Sufyan itu sebenarnya tidak mau, tidak ingin berperang, ya, tetapi bala tentara kaum Quraisy, ya, itu merasa mereka jumlahnya banyak, ya, 1000, ya, mereka merasa kalau pulang kembali itu menghinakan bagi mereka, ya, mereka sombong bahwa mereka itu akan menang melawan kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya sangat sedikit, jumlahnya sangat sedikit, 300 saja, ya, 300 saja. Ya, akhirnya mereka, ya, apa namanya semangat untuk berperang, ya, kaum Quraisy itu semangat untuk berperang, ya, malu kalau pulang kembali, padahal sebagian dari mereka itu pengennya, ya, pulang, ya, pengennya pulang, karena mereka menganggap, sebagian dari mereka menganggap bahwa
yang diperangi ya dulu itu saudara mereka sendiri, ya kaum muslimin muhajirin, ya saudara dari Mekah. Nah, tetapi para tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu eh, tetap bersikukuh untuk berperang. Ya, akhirnya Rasulullah itu sampai ke lembah namanya Badr, ya maka dinamakan itu tempat namanya Badr, perang Badar. Ya, di situ bertemulah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum musyrikin Quraisy. Nah itu ceritanya. Ya, cerita eh, dari perang Badar. Ya, setelah itu terjadilah peperangan. Ya, terjadilah peperangan. Nah di sini ada saya mungkin ini tambahan. Nah dalam peperangan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum berperang biasanya terjadi duel dulu, ya duel satu persatu, ya duel satu persatu. Pertama itu kaum muslimin memakai strategi jarak jauh dengan memanah, ya kemudian setelah itu duel satu persatu antara orang yang terhebat, orang-orang pilihan kaum musyrikin dengan orang-orang terhebat dari kaum muslimin. Ya, pertama mereka kaum musyrikin ini ya mengajukan para pendekar-pendekar mereka. Ya, diantaranya di sini adalah Syaibah, perhatikan Syaibah bin Robi'ah, ya Syaibah bin Robi'ah, kemudian Al Walid, maaf, kemudian Al Walid bin Al bin Utbah, kemudian Utbah bin Robi'ah. Jadi tiga yang mereka ajukan. Orang-orang kafir Quraisy itu mengajukan tiga orang, Syaibah bin Robi'ah, Al Walid bin Utbah, dan terakhir Utbah bin Robi'ah. Kemudian pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditantang, itu kan ditantang. Ini tokoh-tokoh kita nih, orang-orang yang terhebat di antara kita. Ya, siapa yang berani manjubaris dalam bahasa Arab? Siapa yang berani melawan ini? Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih ya tiga juga. Yang pertama bukan tiga yang ada di tabel ini. Yang pertama ketiganya itu semuanya dari kaum Ansor, ya kaum Ansor. Tapi ditolak ya, oleh mereka, tolak. Kata kaum kafir, Muhammad ya datangkanlah kami orang-orang terhebat, yaitu orang-orang terdekat kami, ya. Orang-orang terdekat kami yaitu orang-orang muhajirin, bukan orang ansor tapi orang-orang muhajirin. Ya, di sini orang-orang muhajirin. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu memilih Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, ya kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib, ya Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib. Ya. Ketiga ini adalah tokoh Islam, ya tokoh Islam yang terkenal, ya juga pemuka kaum Mekah, ya terpandang di Mekah dulu, terpandang ya, sebelum masuk Islam terpandang karena mereka itu Hamzah, ya, anaknya Abdul Muthalib ya terkenal tokoh tokoh Quraisy juga, ya kemudian Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib masih kerabat Nabi, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mengajukan orang bukan mengajukan orang yang jauh, ya orang yang jauh tapi orang terdekat beliau, ya luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengorbanannya, orang terdekat beliau ya untuk dikorbankan ya untuk berperang ya seperti itu. Nah, kemudian kelanjutannya faqatala Hamzatu Syaibah wa qatala Ali Walid wa talafa Ubaidah wa Utsbah bainahuma darbataini ilahuma asbatal akhir. Ya, jadi setelah berperang yang pertama Hamzah maju, ya, kemudian melawan Syaibah bin Robi'ah. Akhirnya Syaibah bin Robi'ah tewas. Ya, Syaibah bin Robi'ah tewas. Kaum orang musyrik ini tewas. Ya, yang kemudian setelahnya itu Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu terkenal dengan pedangnya, ya, pedangnya Zulfikar. Ya, pedang apa namanya? Pedangnya yang punya cabang, ya. Ya, Sayyidina Ali itu punya pedang ya di pucuknya itu bercabang, ya kenal di film-film juga ada tuh, di video-video ya, ada Sayyidina Ali itu
pas ketika mau disabetkan pedang oleh kaum musyrikin, ya, ditahan oleh ujung pedangnya, kemudian dibalikan, ya, dibalikan kemudian tebas. Ya, akhirnya Sayyidina Ali menang. Kemudian Al Walid bin Utsbah itu tewas. Ya, tewas. Kemudian yang terakhir, yaitu menang, dua-duanya menang. Kemudian yang terakhir ini berbeda, ya. Yang terakhir ini ya sama, duelnya sama, ya 50-50 antara Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib, ya. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib dengan Utsbah bin Rabi'ah. Ya sama-sama ya sengit, ya duel sangat sengit. Nah, tetapi Utsbah bin Rabi'ah ini wafat, ya. Utsbah bin Rabi'ah itu tewas, kaum musyrikin ini tewas, ya. Tapi Sayyidina Ubaidah juga terkena sabetan, ya, tapi tidak langsung tewas, ya tidak langsung wafat, ya. Ya beliau dibawa oleh kaum muslimin, ya, ke Mekah. Wah, fahamalu Ubaidah di sini. Fahamalu Ubaidah ila Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawa, ya mereka kaum muslimin membawa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Membawa Ubaidah yang terluka karena sabetan itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa'afrashahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaringkan Ubaidah yang terluka tersebut, ya. Kemudian qadamu syarif wa wada'a khaddihi ala qadamihi syarif. Kemudian meletakkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan pipinya, ya, Sayyidina Ubaidah di, ya, pahanya beliau, ya, di pahanya beliau, yang akhirnya karena pendarahan Sayyidina Ubaidah itu wafat radhiyallahu anhum. Yaitu sekelumit tentang cerita atau tentang kisah perang Badar, ya. Kisah perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada hari Jumat, ya. Terjadi pada hari Jumat pada bulan Ramadan. Jadi dari kisah ini hikmah yang dapat kita ambil, ya, dari kisah perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, ya, seperti ini sekarang, ya, Ramadan, ya, ini sebagai motivasi bagi kita bahwa puasa itu, ya, bukan waktunya kita bermalas-malasan, ya, bukan waktu kita untuk berleha-leha, ya, dalam bahasa, untuk tidak semangat, ya, untuk tidur-tiduran. Kita melihat perjuangan mereka, perjuangan kaum muslimin pas zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, ya, bukan hanya berpuasa tapi berperang. Bagaimana mereka itu ketika berpuasa menahan lapar, menahan haus. Luar biasa keimanan mereka, ya, keimanan ahli Badar, ya. Ahli Badar itu imannya luar biasa, ya. Imannya luar biasa, bahkan dipuji-puji oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Allahumma intuhlik hadhil isabah al yaum la tu'bad, ya. Dan orang-orang ahli Badar itu, ya, dijamin masuk surga, ya. Walaupun nanti melakukan dosa, ya, naudzubillah, ya. Enggak, orang-orang ahli Badar ini insya Allah, ya, mereka itu terjamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga karena Islam ini, kemuliaan Islam itu, ya, dimulai dari mereka, ya, keimanannya dimulai dari mereka, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, ya, berdoa Allahumma intuhlik hadhil isabah al yaum la tubat, ya Allah, ya, berdoa kepada Allah, ya, supaya kemenangan terjadi berpihak kepada kaum muslimin. Ya Allah, intuhlik hadhil isabah, jika pasukan ini hancur, ya, al yaum sekarang hari ini, la tubat, engkau tidak akan disembah setelahnya, ya. Itu sangat luar biasa doa Rasulullah SAW. Ya Allah, jika, ya, pasukan ini ketar-ketir, jika pasukan ini hancur, maka engkau, ya, tidak tersembah, engkau tidak tersembah.
akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya mengirim bala bantuan karena kegigihan kaum muslimin, ya kepercayaan kaum muslimin, tawakalnya kaum muslimin. Bagaimana bisa tawakal, ya kita lihat ya, luar biasa tawakalnya. Ya 313 melawan 1000, pas waktu puasa lagi. Ya, bagaimana keimanan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan ya, berupa tentara Allah, ya, tentara Allah, para malaikat ya, akhirnya menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan musuh-musuh Islam. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah ya, yang pertama yaitu tentang bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasanya ya, dengan lelah dan letih, dengan ada syariat perang, tetapi mereka Nabi dan para sahabat tetap semangat. Ya. Kemudian hikmah yang kedua ya, adalah bagaimana tawakalnya mereka, bagaimana pasrahnya mereka, luar biasa ya. Mereka percaya bahwa mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepercayaan mereka itu yang tidak ada pada umat sekarang ini. Ya, umat sekarang ini ya percaya kepada materi, ya, materi. Ya kalau ini nggak mungkin, ini kamu nggak percaya kepada pertolongan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas tentang Fathul Mekah. Fathul Mekah juga terjadi pada bulan Ramadan. Ya, Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Saya bacakan dulu ini teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana fi Ramadan fi sanah tsaniyah minal hijrah. Ya, Fathul Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan pada tahun ke-18 Hijriah. Ke-8 Hijriah, bukan. Ke-8 Hijriah. Ya, jadi lama antara perang Badar sama Fathul Mekah itu lama. Ya. Perang Badar tahun 2, perang Fathul Mekah tahun 8. Oke, saya baca dulu. Wasababuha anna Quraisy naqadat ahdal Hudaybiyah. Sebabnya adalah kaum Quraisy itu ya berkhianat, ya berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah. Wa qadama Abu Sufyan ibnu Harb ilal Madinah, dan Abu Sufyan itu berangkat ke Madinah di tajdidil ahd, ya untuk perjanjian baru. Wa ziyadatul muddah baru, dan menambah tempo, ya tempo perjanjian. Faba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak perjanjian tersebut, menolak perjanjian baru. Ya, setelah kaum Quraisy itu berkhianat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak perjanjian baru. Fa'ada ilal Mekah, kemudian Abu Sufyan itu pulang ya dari ke Mekah. Summa tajahaza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walam yushir ahadan. Ya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersiap-siap ya untuk datang ke Mekah, ya untuk datang ke Mekah dan sembunyi-sembunyi, ya tidak mengabarkan orang-orang, ya tidak mengabarkan orang-orang. Wa kataba Hatib ibn Abi Balta'ah ila Quraisy yukhbiruhum bima azama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah itu menulis kepada Quraisy. Hatib ini dari kaum Muhajirin, ya, yang ada kaum muslimin ya berkhianat, ya menulis kepada Quraisy mengabarkan mereka dengan apa yang diniatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian fattala Allahu nabiyahu ala dzalika. Allah Subhanahu wa taala mengilhami nabinya Nabi Muhammad ya terhadap apa yang dilakukan oleh Hatib ini, pengkhianat ini. Fa adraka sahaba alkitab qabla wusulihi ila Makkah. Kemudian para sahabat itu menemukan atau mengejar Hatib dengan kitabnya ya sebelum dengan tulisannya sebelum Hatib ini sampai ke Mekah. Walam yaf'al dzalika Hatib irtidadan wala kufran. Wasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Hatib ini tidak melakukannya
ya karena inkar atau karena kufur atau karena berkhianat, ya. Dan Nabi SAW membenarkan atau memaafkan Hatib ini, wataba alaihi, dan menerima tobatnya, menerima permohonan maafnya. Wa fiha kharajal Abbas min Makkah musliman ma'a alihi wa iyalihi, dan di dalam Fathul Makkah ini ya, keluar Sayyidina Abbas dari Mekah ya dengan membawa Islam, ya ma'a alihi wa iyalihi, bersama keluarga dan harta-hartanya. Wa fiha aslam Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan tadi, ya yang di perang Badar ini sebagai pemimpin kafilah dagang, ya. Abu Sufyan ini masuk Islam pada Fathul Makkah. Wa zaujuhu, ya, dan istrinya juga, ya, Hindun. Wa nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ya, menyerukan, ya, penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min man dakhalal masjid fa huwa amin. Barang siapa yang masuk masjid maka dia aman. Man dakhala daru Abi Sufyan fa huwa amin, dan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abi Sufyan maka dia aman. Waman ahlaqa alaihi babahu fa huwa amin. Barang siapa yang menutup, ya, menutup pintu rumahnya maka dia aman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung penjelasannya. Fathul Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Wa kana fi Ramadan di sana saminah minal hijrah. Penaklukan kota Mekah ini terjadi pada bulan Ramadan, ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Tanggal di sejarahnya Fathul Mekah ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Ya. Wasababuha, ya, anna Quraisy naqadat ahdal Hudaybah wa qadama Abu Sufyan bin Harb. Ya. Ini sebab-sebab, ya, terjadinya perang atau Fathul Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Nabi SAW pas itu di Madinah, kemudian berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, untuk menguasai kota Mekah. Dan sebab penaklukan ini itu karena orang kafir Quraisy itu mengingkari perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu, ya, terjadi 1 tahun sebelum, ya, Fathul Mekah. Jadi 1 tahun sebelum Fathul Mekah, Nabi SAW hendak melaksanakan umroh, ya, melaksanakan umroh ke Mekah, ya, ke Ka'bah yang ada di Mekah. Nabi ada di Madinah melaksanakan umroh ke Mekah. Tetapi di pertengahan jalan, ya, beliau dihadang, ya, tidak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa masuk untuk beribadah karena, ya, ditakutkan menyerang, ya, seperti itu. Ya, akhirnya terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Mekah pada waktu itu, ya, ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah, Ahdul Hudaybiyah, yang isi perjanjiannya adalah kedua belah pihak antara kaum muslimin yang ada di Madinah dan kaum musyrikin yang ada di Mekah itu gencatan senjata selama 10 tahun, ya. Kemudian isi perjanjian lagi, setiap orang yang masuk Islam nanti dikembalikan, ya, setiap orang yang masuk Islam nanti dikembalikan, ya, yang ke Madinah nanti dikembalikan ke Mekah. Itu. Jadi ada perjanjian antara kaum muslimin, ya, dan kaum musyrikin, ya, Mekah. Dan nanti Nabi SAW, ya, di dalam perjanjian itu melaksanakan umroh, ya, setelahnya tahun berikutnya, ya, yang kita kenal dengan umroh qadha, ya, umrohul qadha, umroh qadha Nabi SAW, ya. Kemudian isi dari perjanjian Hudaybiyah ini juga nanti, ya, kaum muslimin itu mempunyai kaum muslimin itu mempunyai apa namanya itu, ya, sekutu, ya, mempunyai sekutu, ya, sekutunya itu nggak boleh diganggu juga karena dalam masa, ya, gencatan senjata selama 10 tahun, ya, nggak boleh diganggu juga, yaitu sekutunya umat Islam adalah Bani Khuza'ah, ya, Bani Khuza'ah, ya, sementara sekutunya kaum Quraisy, ya, itu Bani Bakar, ya, sekutunya kaum Quraisy yaitu Bani Bakar. Nah, pembatalan perjanjian ini
dilakukan oleh sekutu kaum Quraisy, ya. Bani Bakar ini, ya, Bani Bakar ini membantai kaum Uza'ah, kabilah Uza'ah yang pada waktu itu adalah sekutu kaum muslimin, ya, sekutu kaum muslimin. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tersebut marah, ya, karena kaum musyrikin itu me, membatalkan perjanjian, mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, yang pada waktu itu karena Abu Sufyan itu masih kafir, ya, masih kafir, ya, di Mekah, masih kafir. Beliau cerdas, ya, langsung berangkat ke Madinah untuk meminta maaf, ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, minta maaf kepada Rasul, ya, berangkatlah ke Madinah, ya, untuk melaksanakan perjanjian baru, meminta perjanjian baru, atau meminta, ya, supaya ditambahkan waktu perjanjian. Ya, tetapi di sini fa'aba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menolaknya, ya, menolaknya. Kemudian Abu Sufyan, ya, pulang ke Mekah, ya, pulang ke Mekah. Summa tajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yusyir ahadan. Ya, pada waktu itu setelah mendengar ini, dengar berita pengkhianatan kaum Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan, ya, tetapi tidak mengabarkan mereka bahwa mereka akan ke Mekah, akan menyerang Mekah, itu seperti itu. Ya. Kemudian waqataba Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, tetapi Hatib itu mengkhianati Nabi, ya. Karena penyerbuan ini secara sembunyi-sembunyi, ya, kaum Quraisy nggak tahu sebelum dikasih tahu sama Hatib. Ya, Hatib ini orang Islam muhajirin, ya, menulis surat bahwa Rasulullah SAW akan menyerbu Mekah, ya, akan menyerbu Mekah. Ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada Quraisy, yang mengabarkan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Nabi, apa yang diniatkan oleh Nabi SAW menyerbu kota Mekah. Ya, tetapi di pertengahan jalan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengilhamin nabinya, ya, ngasih tahu bahwa ada orang yang akan mengkhianati Islam, mengkhianati Rasulullah SAW dengan menulis surat kepada kaum Quraisy tentang penyerbuan ini. Ya, kemudian para sahabat itu langsung ya, mengejarnya, kemudian ketangkap, ya, ini diinterogasi, ya, diinterogasi. Setelah diinterogasi, Nabi SAW memaafkan Hatib ini. Kenapa Nabi SAW memaafkannya? Ya, karena Hatib ini, ya, memiliki alasan, ya, alasannya karena keluarganya di Mekah itu tidak mempunyai jaminan keamanan, ya. Kalau, ya, tahu orang Muslim ini akan menyerang Mekah, ya, maka keluarganya nggak aman dari kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin di Mekah. Itu alasannya Hatib, ya. Jadi Nabi SAW memaafkannya, ya, dan kaum musyrikin atau kaum Islam muhajirin yang ada di Madinah itu semuanya keluarganya aman, yang masih ada di Mekah itu keluarganya aman, ada orang yang menjamin keamanannya, ya, dari kerabatnya. Sementara Hatib ini keluarganya tidak ada yang menjamin kecuali dirinya, ya. Dan sebagai wasiqoh, sebagai kepercayaan, sebagai jaminan, Hatib itu nanti mengirim surat kepada kaum Quraisy, ya, tetapi sebelum sampai ditangkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, ya, yang oleh Sayyidina Umar. Nah, tahu Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar itu, ya, galak sekali, ya. Ya, Rasulullah, ya, perintah saja saya untuk memenggal lehernya, ya, keras Sayyidina Umar. Tetapi Rasulullah, ya, memaafkan Sayyidina Hatib ini. Dan perlu kita tahu bahwa Sayyidina Hatib ini adalah alumni ahli Badar, alumni orang yang perang Badar, eh, orang yang ikut dalam perang Badar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memaafkan alumni ini, alumni perang Badar, karena Nabi, ya, kita tahu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu sangat, ya, memuliakan ahli Badar, ya, perang Badar yang tadi, ya, kita baca, yang kita pelajari, ya, ahli Badar itu terjamin masuk surga, ya, terjamin masuk surga luar biasa, ya. Bahkan pengkhianatan seperti ini, ya, dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahu bahwa
Hatib ini adalah dulu pernah ikut perang Badar. Luar biasa sekali ya perang Badar ini. Karena perang Badar ini ya terkait keimanan ya, keimanan. Ya siapa yang mau berangkat ya kalau mengetahui musuhnya itu 1.000 orang. Ya, kemudian di kaum muslimin ini ada 313 saja. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ya, setelah Nabi bersiap-siap ya, berangkatlah Nabi dan para pasukannya ke Mekah, untuk menyerbu kota Mekah, untuk menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah di sini wa fi kharajal Abbas bin Makkah musliman ma'alihi. Ya, jadi setelah eh, di sini ada peristiwa bahwa Sayyidina Abbas ini keluar bersama keluarganya Muslim ya, secara masuk Islam. Via Aslam Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam juga. Ya, Abu Sufyan itu masuk Islam juga bersama keluarganya. Ya, Abu Sufyan masuk Islam bersama keluarganya. Ya, cerdas ya Abu Sufyan ya, sama keluarganya. Kemudian setelah Rasulullah SAW itu apa namanya masuk ke Mekah, Nabi SAW tidak membunuh orang-orang yang ada di Mekah. Ya, Nabi SAW tidak membunuh orang-orang yang ada di Mekah. Walaupun ya kalau kita tarik sejarahnya, pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Mekah, ya bagaimana mereka orang-orang Mekah tersebut menyiksa Nabi dan kaum muslimin. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pendendam, ya dibantai, ya menutup Mekah. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ya membantainya atau tidak membunuh mereka. Ya, bahkan berkata di sini, wanada munadin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya penyeru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasul punya penyeru, ya orang yang menyerukan suara Rasul, ya, mengatakan pada kaum musyrikin Mekah, man dakhalal masjid fa huwa amin. Sini di paling bawah itu. Man dakhalal masjid fa huwa amin, wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Ya, Nabi masuk Mekah kemudian menyerukan barang siapa yang masuk ya ke dalam masjid ya Masjidil Haram, itu ada sekitar Masjidil Haram. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Ya. Wa man dakhala dar Abi Sufyan, dan barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abi Sufyan, ya Abi Sufyan sebagai pemuliaan ya apa namanya untuk memuliakan Abu Sufyan, Nabi SAW ya apa namanya menyuruh orang yang mau masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan itu aman, ya aman, sebagai Nabi memuliakan Abu Sufyan, tokoh Quraisy ya, tokoh terkenal ya, bahwa amin, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka aman, ya. Waman aghlaqa babahu fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk atau menutup pintunya maka aman. Ya, artinya mereka tidak mau berperang ya, maka dia aman ya, dikasih jaminan aman oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bagaimana halimnya Rasul, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pendendam ya, seperti itu. Kemudian setelahnya itu ada wafiha qala alaihi salatu wassalam di Quraisy ba'da an qataba fil jami' ya. Dan pada perang pada Fathul Mekah ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya kepada kaum Quraisy ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah ya berkata ya, di situ kaum Quraisy itu kumpul ya, ya kumpul menunggu nasib mereka bagaimana, ya menunggu nasib mereka bagaimana, karena umat Islam itu udah kuat ya pada ya, ini pada tahun 8 Hijriah, setelah tentu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan para sahabatnya melalui ya, ya perang-perang selainnya ya, sampai tahun 8 menyerbu kota Mekah untuk mengambil menaklukkan kota Mekah. Mekah itu ada Ka'bah di situ kan. Ya. Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum musyrikin Mekah pada waktu itu? Ya. Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Ya. Apa yang kau kira? Apa yang kalian kira? Ya, akan aku lakukan pada kalian. Ya. Apa yang kau kira? Apa yang kalian kira? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Ya. Qalu, mereka menjawab, ahun karim wabnu ahin karim. Ya. Engkau adalah ya, saudara saudara kami yang mulia dan anak saudara kami yang mulia. Ya, ya sudah ini
ya sudah mau menyerah ya tentu, ya memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan Ahun Karim, ya engkau adalah saudara kami, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya dari Makkah, ya engkau adalah saudara kami, wabnu Ahin Karim, dan anak dari saudara kami yang mulia, ya anaknya Abdullah juga dari Makkah. Ya. Qala, ya Nabi setelah mendengar itu, qala, berkata Nabi, idhabu fa'ang tumutulako, ya pergilah, ya kalian terbebas, ya kalian terbebas, mereka tidak dieksekusi, mereka tidak dihukum, ya yang Islam masuk Islam, yang belum Islam ya dibebaskan, ya banyak itu, ya banyak pada waktu itu banyak orang yang masuk Islam, ada maka eh, di apa namanya, di ada surat di juz amma itu ada, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya berbondong-bondong orang-orang kaum musyrikin masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, ya, dengan kegigihan, ya ahlul badar, ya kemuliaan ahlul badar, ya semoga bisa memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah, khususnya kita berada pada bulan Ramadan Karim, Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya, ya di sini ada Fathul Mekah yang menjadikan kemenangan, ya, bagi kaum muslimin, ya sementara kita di sini Ramadan setelah bersungguh-sungguh kegiatan kita, insya Allah kita mendapatkan kemenangan nanti di Idul Fitri, ya mendapat kemenangan karena telah melewati ujian berupa puasa, ya berupa ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, ya mendapat kemenangan dengan kemenangan yang hakiki. Ya. Amin. Baik, kita cukupkan sampai sini. Silakan yang mau bertanya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Tadi disampaikan pada saat Perang Badar yang pertama, ketika jumlah kaum muslimin hanya 313 tadi, ibaratnya kan Nabi Muhammad kan berdoa kepada Allah. Ya Allah, intinya itu jangan sampai pasukannya kalah. Karena kalau kalah, minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan sama Allah. Jangan sampai pasukan ini kalah, minta dimenangkan. Karena kalau sampai dimenangkan, maka tidak ada lagi yang menyembah Allah. Apa gimana? Maksudnya, bolehkah kita di dalam berdoa itu seperti itu gitu loh. Ya Allah, kalau misalnya ini tidak dikabulkan, tidak ada yang menyembah Engkau. Itu tadi, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya bilang Ya, seperti itu. Apakah itu memang diperkenankan ataukah memang kondisi kita itu karena kita dalam kondisi yang sudah sangat terpaksa, kepepet, nggak ada pertolongan lain, nggak ada jalan lain selain itu, sehingga kita dalam berdoa itu pun kita bisa menyampaikan hal seperti itu. baik. Nah, itu seperti karena berbeda ya kita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Ya, iya, iya. Nabi itu mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Nabi berdoa, Nabi lebih akrab tentunya ya sama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Iya, kalau iya. kita ya berdoa seperti itu, ya, Iya, terkesan kita nggak boleh. putus asa, ya kita putus Betul. asa seperti itu. Iya, Iya iya. Ibu. Iya, makasih. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya hari Senin. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an